Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Dan hari ini Bunda ditemani oleh Putri Alfian. Oke, kalau kayak gitu gimana Putri kabarnya? Alhamdulillah Bunda, semoga Bunda sehat. Sehat. Oh iya, sebelum mulai kita sudah melakukan protokol kesehatan, yaitu sudah melakukan swab antigen dan bersyukur ya semuanya hasilnya non reaktif dan kita bisa menjalankan syuting ini dengan kru yang sangat minimalis. Oke, kalau kayak gitu nggak lama-lama lagi, hari ini kita akan membahas suatu lokasi yang biasanya dijadikan tempat wisata yang menyimpan banyak sejarah di dalamnya, yaitu Goa Jepang. Namun, mengingat proses pembangunannya menggunakan sistem kerja paksa, hampir seluruh goa Jepang di Indonesia menyisakan kisah kelam dan berbau mistis. Apalagi goa-goa ini seringkali digunakan sebagai tempat untuk menyiksa para tahanan sampai mereka meninggal dunia. Bahkan nih, jenazah mereka dibiarkan begitu saja di dalamnya. Oke, yuk kalau kayak gitu langsung aja. Ini dia Goa Jepang yang pertama, yaitu Goa Jepang Bali. Sambil Putri melihat menerawang apa yang ada di sana, Iya, boleh. Bunda sambil mau jelasin kalau misalnya menurut tim riset, Goa Jepang ini menjadi saksi tragedi yang memilukan. Memang terjadi tragedi apa di sana? Kalau menurut penglihatan Putri? Kalau dari kacamata aku di Goa Jepang ini emang banyak banget darah. Sampai aku coba astral ke sana masih kecium bau anyir. Goa Jepang yang di Bali ini aku ngelihat banyak mayat. Banyak mayat? Banyak mayat yang kayak jadi begitu masuk agak ke kiri terus lurus terus di situ kayak ada satu tempat khusus kayak dibuang aja jasadnya. Oh. Tapi selain itu di Goa Bali juga aku dikasih lihat ada banyak penyakit. Jadi Penyakit? meninggal itu rata-rata meninggal kelaparan, meninggal penyiksaan, meninggal kayak punya salah, terus kayak aku lebih sering ngeliatnya dipukul bagian daerah kepala, cuma bawahnya itu yang buat mukulnya lancar. Sama banyak penyakit, karena yang aku lihat di bawah tanah di goa ini terlalu lembab untuk nafas pada zaman itu, terus untuk tanah kotoran-kotoran yang nempel di badan, jadi banyak banget penyakit, kayak ada penyakit yang gatal, banyak juga yang kena pernafasan. Jadi sebenarnya mereka itu kena penyakit itu setelah masuk ke gua itu? Setelah masuk ke goa, karena ada beberapa juga yang ada anak kecilnya gitu Bunda. Oh. Walaupun si anak kecil ini nggak disuruh bekerja apapun, tapi nggak baik untuk kehidupannya di dalam sana. Karena pada saat itu kan belum jadi tuh Bunda. Yang aku lihat pada saat itu masih berusaha untuk dibangun, digali satu persatu untuk jalur Masih proses ya? Iya, masih proses. Jadi sebenarnya itu ada banyak gua-gua di dalamnya ya? Atau itu jalan? Tembus sebenarnya. Jadi ini masuk tembus gitu? Jadi kalau ditelusurin sebenarnya ujungnya sebenarnya ketemu sih Bunda. Oh. Setiap pintu ini. Terus ada sosok apa yang kamu lihat di sana? Kalau sosok di Goa Bali ini banyak banget, karena si sosok-sosok ini lebih dominan yang dulu disuruh dipekerjakan secara paksa. Jadi di situ tuh nggak ada sosok-sosok siluman, berkuasa gitu? Nggak ada, tapi lebih banyak sosok-sosok yang menghabiskan hidupnya di sana aja Bunda. Karena pada saat itu, pada zaman itu mereka bekerja satu hari 24 jam tanpa berhenti. Ketika mereka berbuat salah atau ketika mereka berhenti itu ada penyiksaan terhadap masing-masing kesalahan. Misalnya si A berhenti bekerja karena itu penyiksaannya beda-beda. Ada yang dicambuk, ada yang dipukul, ada yang dimasukin ke dalam kayak modelnya kayak penjara, tapi penjara itu banyak mayat-mayat. Mungkin orang-orang yang di sana juga yang dulu bekerja sebenarnya dia tahu pada akhirnya dia akan menjadi salah satu orang-orang yang ada di sana, maksudnya mayat-mayat yang ada di sana ketika dia dihukum kali ya. Iya, karena pada akhirnya yang aku lihat sih memang nggak ada yang berhasil keluar dari sana.
Ada yang bisa kita ajak komunikasi di sana? Dari tadi ada anak kecil sih Bunda. Jadi pas aku coba astral ke sana, si adik ini kayak ngasih tahu satu sosok yang pakai baju warna coklat kayak seragam zaman dulu tapi warnanya coklat, kayak nunjuk ini orang yang ini orang yang ini orang yang ini. Anak kecilnya perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Kisaran umur? Udah lumayan besar sih, 9 tahunan. Kita bisa komunikasi sama dia? Aku coba. Permisi. Halo. Hai. Kamu namanya siapa? Cahaya. Jaya? Cahaya. Cahaya? Cahaya kenapa bisa ada di dalam goa itu? Lihat. Lihat apa? Kerja. Kerja. Siapa yang kamu lihat? Banyak. Banyak. Kamu di dalam ngapain? Kerja juga? Kenapa kamu nggak keluar? Gak boleh. Di dalam kamu sama siapa? Sama orang tua kamu? Ada bapak ibu kamu? Ada. Kamu sendiri? Ada adik atau kakak? Gak ada. Siapa yang gak kasih kamu keluar? Orang-orang itu. Orang-orang itu. Bapak ibu kamu sekarang di mana? Ada. Masih di goa itu sama kamu? Masih. Orang-orang pakai topi. Kenapa kamu bisa meninggal? Lapar. Lapar? Kamu gak dikasih makan? Gak. Gak dikasih sama sekali? Gak. Bapak ibu meninggalnya kenapa? Dipukul. Pada saat mereka dipukul, kamu lihat? Lihat. Siapa yang Banyak. meninggal duluan? Bapak. Lalu, Ibu. ketika bapak ibu kamu meninggal, kamu sama siapa? Satu. Satu, sendiri. Ada yang mau kamu sampaikan gak? Kasihan. Siapa? Semua. Semua siapa? Banyak orang. Kasihan. Agar bisa merdeka. Banyak nyawa. Termasuk bapak dan ibu. Dan termasuk kamu. Nikmat ya. Merdeka. Indonesia. Terima kasih ya Cahaya. Boleh saya ngobrol lagi sama teman saya? Putri. Tadi yang aku lihat sosok yang masuk itu adalah Cahaya namanya. Cahaya. Cahaya. Oke, Cahaya. Soalnya tadi suaranya kecil banget dan yang aku dengar dari suaranya itu dia kayak sedih sekali. Karena Cahaya menyaksikan banyak proses manusia diperlakukan secara tidak baik, Bunda. Dari mulai pakaian, jadi selama orang-orang ini berada di sana sampai berakhir hidupnya pakaiannya hanya satu. Hanya satu yang dikenakan. Jadi setelah kepergian ayah dan ibunya, Cahaya juga masih terus menyaksikan penyiksaan-penyiksaan entah secara fisik ataupun Sakit. yang terlalu kriminal untuk anak seusia Cahaya pada saat itu, Bunda. Dan tadi aku tanya kenapa kamu nggak keluar, tapi dia nggak boleh keluar katanya. Iya, tidak diperbolehkan keluar karena pada zaman itu Goa Jepang ini salah satu tempat teraman bagi mereka, bagi penjajah. Yang aku bingung adalah ketika anak itu tidak boleh kerja, tidak kerja juga kan, tapi dia tidak boleh keluar juga. Karena termasuk salah satu yang dianggap mengetahui apa yang terjadi di dalam. Oke, kita doain semoga Cahaya jangan sedih lagi. Karena aku sedih banget tadi ketika ngobrol sama Cahaya. Aku dengernya Cahaya, Jaya. Tadi aku sempat salah nebak berapa kali gitu. Karena kalau dia sosok Cahaya ini bicara sama aku, nunjukin semua yang kejadian di sana, Bunda, mulai dari pukulan secara benda tumpul maupun pukulan secara benda tajam. Cahaya ini ngerasa ibu bapak dan Cahaya ini berada di sana demi merdeka saat ini. Oke, kalau kayak gitu udah tenang, udah aman. Aman, Bunda. Kita langsung ke goa selanjutnya. Ini ada goa Jepang di Dago, Bandung.
apa yang aku lihat tipikal goanya tuh sama ya. Karena sebenarnya memang dibentuknya khusus untuk jalan aja gitu Bunda. Tapi ini masih lebih tinggi Lebih tinggi daripada sama yang lebih tadi. luas. Sambil Putri melihat ada apa di sana, Bunda sambil kasih tahu kalau misalnya di sana tuh katanya ada mitos di mana apabila berada di dalam goa ini atau di dekat mungkin tidak boleh menyebutkan kata lada, karena apabila ada yang mengucapkan kata lada tersebut maka akan terjadi hal mengerikan seperti kesurupan sampai-sampai ditampakkan oleh sosok yang menyeramkan. Tapi kita coba tanya Putri, bener gak sih? Bener Bunda. Kenapa lada? Dia Lada nggak suka itu- makan lada. Bukan lada. Bukan nama. Lada itu nama seseorang yang dulu sangat disegani. Oke, maaf ya, aku nggak tahu beneran. Tuh, jadi ketika ada seseorang yang berani menyebutkan nama lada di dalam goa ini, itu berarti salah satu tanda menantang bagi mereka. Berarti sosok lada ini ada di dalam? Yang menguasai daerahnya. Sebenarnya lada itu yang menguasai daerah sekitaran goa Jepang di Bandung ini Bunda. Gitu. Jadi ketika ada yang menyebutkan nama lada, dianggap menantang itu tadi. Maka lada atau sosok-sosok yang lain ini bisa bertindak di luar nalar kita. Sosok lada itu kayak gimana sih? Orang maksudnya dia makhluknya berbentuk manusia gitu. Iya, dulunya orang yang disegani tapi terkenal sangat sakti. Terus dia meninggal. Iya, jadi sampai sekarang dilarang. Jadi gini, lada ini sebenarnya mungkin bukan orang jahat, tapi ketika lada ini sakit bisa melakukan hal apapun, bahkan hal paling sadis. Jadi benar-benar kayak saking diseganinya, saking dihormatinya, jadi nggak boleh menyebut nama lada ini. Tapi dia meninggalnya kenapa? Meninggalnya karena termakan dengan ilmunya sendiri. Kan biasanya gitu, kalau kayak gitu sekarang makhluk yang paling kuat di sana adalah si sosok lada ini atau ada sosok lain? Si sosok lada ini paling kuat, cuma untuk sosok-sosok yang lain itu banyak, tapi lebih dominan energi dari sosok lada. Terus kalau kayak gitu dari tadi ada sosok yang dominan atau mencoba berkomunikasi nggak? Enggak. Kalau di sini karena aku sendiri juga takut sama lada karena Sosoknya tuh kayak gimana sih bentuknya? sosoknya kalau aku lihat seperti biasa Bunda, seperti pada umumnya, cuma Laki-laki. laki-laki, cuma terlalu tinggi ilmunya ketika itu sama terlalu sadis orangnya. Ketika sakit hati itu terlalu sadis, jadi aku sendiri pun kalah energinya. Oke, mukanya tuh yang kayak gimana? Maksudnya mukanya hancur kah? Atau matanya berwarna apakah? Atau dia maksudnya sosoknya itu serem? Atau berbentuknya kayak manusia kita gitu? Berbentuknya seperti manusia, cuma lebih kayak kebesar tinggi aja Bunda. Tapi wujudnya umumnya laki-laki, berkumis, ada jenggotnya juga. Pokoknya benar-benar wujud manusia laki-laki, cuma perbedaannya lebih besar dan lebih tinggi aja. Tapi kalau misalnya selain lada ada nggak sosok yang bisa kita ajak komunikasi atau emang udah di... Jadi ketika Bunda nanya bisa nggak selain sosok lada, kalau dari segi akunya, lada ini kayak langsung menutup energinya antara aku sama dia. Jadi nutup energi yang ada di dalam gua. Jadi kayak seketika tuh kayak ada batasan untuk aku nggak bisa masuk ke mereka. Boleh nggak? Maksudnya aku penasaran banget sosok lada itu kayak gimana, dia pakai baju apakah, terus dia tadi kan berkumis gitu, atau dia tinggi besar terus dia pakai kemeja, atau dia malah cuman kaosan gitu doang, atau aku nggak tahu pada zaman itu bajunya yang kayak gimana, aku nggak tahu. Kalau untuk pakaiannya, jadi pakaian segini Bunda, warna hijau gelap, batasnya cuma segini bajunya, pakai hijau lumut, pakai celana panjang kayak bahan, terus kayak pakai ada ikatan kain di depan segitiganya aja gitu Bunda. Kalau untuk dari pakaiannya, cuma tiba-tiba aja setelah aku lihat berusaha untuk lihat seutuhnya, aku ngelihat lada ini kayak megang tongkat. Nah ini kayak salah satu tongkat saktinya lada ini. Tadinya nggak ada tuh tongkat? Nggak ada, jadi tadi aku cuma ngelihat lada, terus di belakangnya kayak banyak ada prajurit-prajurit atau anak buahnya. Tapi tiba-tiba lada ini berdiri saat ini, jadi ini aku di sana, aku berdiri di depan lada ini tinggi banget, terus lada ini tiba-tiba nunjukin tongkatnya ke depan muka aku. Tongkatnya bentuknya gimana? Bentuknya kayu ukiran, cuma di tongkatnya ini ada kepala. Aku kurang tahu ini kepala ular atau kepala apa, pokoknya bentuknya kepala. Untuk ke bawahnya gitu ukiran-ukiran.
Ya udah kalau kayak gitu. Tenang, MOP lovers, kita tuh mencari berita tapi kita juga mengutamakan keselamatan. Iya benar. Ya kan? Oke, kalau kayak gitu thank you Putri. Tapi aman kan? Aman. Lada nggak ngikut-ngikutin kita kan? Enggak. Seriusan maaf Lada, tapi aku kirain kamu tuh bumbu Nica. Ada gitu. Tapi ternyata sosok satu makhluk ya. Oke. Kalau kayak gitu thank you Putri. Makasih Bunda. Oke, MOP lovers, sekian perbincangan seru Bunda bersama Putri hari ini. Cukup mengerikan, tapi ya yang pastinya kita bisa ambil hal-hal positif dari hasil percakapan kita. Yang namanya sejarah akan selalu melekat di hati kita. Nah, dari cerita tadi ya MOP lovers, boleh percaya, boleh enggak. Senang rasanya bisa berbagi wawasan baru untuk MOP lovers di rumah. Nah, kalau kayak gitu. Dan Bunda nggak bosan-bosan untuk mengingatkan, jangan lupa juga untuk download aplikasi MOP Lovers di Play Store bagi pengguna Android. Dan bagi pengguna iOS harap bersabar dulu sebentar lagi karena di aplikasi itu banyak sekali kejutan. Wah, seru banget, aku udah gak sabar banget soalnya. Oke, dan kalau misalnya kalian ada ide menarik yang mau kita ceritain atau ada tempat yang kita mau ceritain, kalian bisa langsung komen di bawah. Oke, kalau kayak gitu sampai jumpa di episode Sisi Dunia selanjutnya. Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial, misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.